Oh ya, ya, ini sekalian ada titipan dari teman-teman di Facebook atau di WA. Pertanyaannya datang dari saudara Ricky Martin. Ini menanyakan, saya baca ya. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Kiai. Kalau Kiai yang menerima zakat itu masuk apa? Karena banyak beranggapan zakat kepada Kiai itu gak sah. Mohon penjelasannya biar gak jadi buah bibir di kalangan awam. Ini pertanyaan datang dari saudara Ricky Martin. Ya, bisa dijelaskan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Kiai nerima zakat itu sebenarnya berstatus apa? Banyak kiai yang berzakat, yang menerima zakat itu sebenarnya berstatus fakir miskin, karena ketentuannya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi bukan urusan lebih banyak siapa hartanya, tapi cukup tidaknya harta itu. Tapi mungkin ada juga sebagian kiai yang menerima zakat atas nama sabilillah. Nah, menerima zakat atas nama sabilillah ini dalam madhab Syafi'i itu hanya khusus untuk orang yang jihad, berperang dalam membela agama Allah, menghadapi orang-orang kafir yang memang memusuhi kepada umat Islam. Palestina lah kalau zaman sekarang. Mungkin Palestina. Kalau memang saya kan nggak tahu di sana proses jihadnya seperti apa sudah memenuhi kriteria jihad yang ada di dalam Islam, saya kan kurang paham juga. Jadi mungkin gambaran kasarnya lah seperti pejuang-pejuang di Palestina. Nah, kalau diarahkan kepada para kiai sabilillah ini, itu tidak ditemukan di dalam madhab Syafi'i, kecuali salah satu pendapat yang dikutip oleh Imam Fahrul Razi, bahwa Imam Al-Qaffal itu menceritakan ada sebagian ulama yang mengartikan sabilillah itu sebagai sabilil khair, jalan kebaikan. Nah, kalau diartikan jalan kebaikan, kan tentunya para kiai juga masuk ke dalam kategori itu. Hanya riwayat ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Nah, karena tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih, maka ulama banyak yang menentang terhadap riwayat yang ini. Ada penjelasan di dalam mazhab Imam Malik bahwa sabilillah itu masuk juga adalah penyeru kebaikan, para dai, penyebar agama Islam, para kiai. Jadi tidak ustadz, khusus jihad tadi ya? Tidak khusus jihad tadi di dalam mazhab Maliki. Hanya dalam mazhab Maliki itu zakat fitrah ketentuannya untuk fakir miskin saja. Jadi beda dengan mazhab Syafi'i. Kan tadi di depan sudah saya singgung, dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah boleh diberikan ke 8 golongan mustahik zakat. Tapi di mazhab Maliki tidak, hanya khusus untuk fuqara masakin, karena memang tujuan utamanya zakat fitrah adalah membahagiakan fuqara masakin di waktu hari raya. Tujuannya ke sana. Dalam mazhab Maliki seperti itu. Meski di mazhab Maliki sendiri masih terjadi perdebatan gitu. Apakah memang seperti itu yang kuat atau masih ada riwayat-riwayat lain? Itu di mazhab Maliki ya masih ada perdebatan, perlu kajian lebih panjang lagi dan lebih lanjut lagi, yang sebaiknya ditanyakan kepada orang-orang yang memang intens mempelajari kitab fikih mazhab Maliki. Ya paling aman kalau menurut saya ya fakir miskin itu para kiai-kiai, karena sebenarnya beliau-beliau itu banyak yang hidup miskin. Jadi atas nama fakir miskin ya? Atas nama fakir miskin. Untuk dimasukkan pada sabilillah ini agak kesulitan, karena di samping
Menurut mazhab Syafi'i, sabilillah ini hanya tertentu pada jihad, tentara-tentara yang berperang memusuhi musuh Islam. Ya. Mau lewat dari mazhab Maliki, meskipun ada sabilillah ini lebih umum cakupannya, tapi masalah zakat fitrah harus diberikan kepada fuqara dan fakir miskin lagi. Akhirnya sabilillahnya takmil loh, meskipun masuk ya bisa masuk ke sabilillah versi mazhab Maliki. Jadi seperti itu kesimpulannya. Selanjutnya tapi tetap ini harus objektif ya. Artinya bukan kemudian kiai fakir miskin semua, tetap harus melihat penilaian yang seperti tadi. Maka memang kiai ini fakir miskin atau tidak. Aku bisa diulang kesimpulan yang tadi. Jadi acuan fakir miskin itu pekerja dan bukan pekerja. Kalau bukan pekerja, maka yang dilihat bukan hanya kebutuhan sehari semalam atau sebulan atau setahun, tapi kebutuhan sisa umur walid. Jadi sisa umur 60 tahun. Ini kalau seperti Mak Ibnu ini kan umur berapa misalnya? Saya masih muda loh. Nah, misal 30 tahun. Nah, berarti kan masih sisa 30 tahun lagi sampai ke 60 tahun. Maka dihitung itu hartanya semuanya. Usia normalnya ya. Usia normal. Nah, perkiraan saya ini kebutuhannya setiap hari 30 tahun itu berapa? Nah, berarti harta yang saya miliki harus dikalkulasi seperti itu. Harus dikalkulasi. Cukup tidak andaikan ini nggak kerja kan memang nggak punya pekerjaan. Dan tapi bukan karena telmus ya. Bukan karena telmus. Saya tidak telmus. Tidak bisa kerja. Nah misalnya, maka ya dihitung itu aset yang ada itu dihitung cukup tidak. Aset yang saya maksudkan bukan semua yang kita miliki, tapi yang tidak dibutuhkan kegiatan sehari-hari. Baju yang kita pakai nggak usah dihitung. Kendaraan, kalau memang ngajar ke tempat ngajarnya butuh kendaraan, ya tidak dihitung kendaraannya. Kiai misalnya ngisi ngaji ke satu tempat dan ke tempat lain, ini butuh kendaraan, ya kendaraannya jangan dihitung kendaraannya itu dibutuhkan. Mobilnya ini kan dibutuhkan, kan nggak mungkin mobilnya dijual, motornya dijual untuk kebutuhan hidup, nanti nggak ngajar kan gitu. Kalau memang ngajarnya ke tempat-tempat yang jauh, ngajinya ke tempat-tempat jauh. Jadi misalkan uang yang saya miliki tidak cukup untuk 30 tahun berikutnya ke depan, ya 40 tahun lah, 40 tahun 30 tahun berarti agak tua kalau seperti itu. Saya masih muda loh, beneran, jujur. Berarti misalkan tidak cukup untuk 30 tahun, boleh saya menerima zakatnya? Boleh, sebagai fakir miskin. Kok ada kiai miskin? Lah justru kiai memang yang banyak yang miskin ini sebenarnya. Rasulullah saja kan memang Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Doanya Nabi itu Doanya Nabi kan hidupkan miskin, wafatkan dalam kondisi miskin. Sedangkan para ulama, para kiai ini kan warasatul anbiya, waris para nabi. Jadi memang sifat miskinnya ini diwariskan juga oleh Rasulullah. Jadi memang kebanyakan para kiai justru masuk miskin dalam pandangan syariat, bukan pandangan sosial. Jadi tidak ada kecemburuan sosial, tidak boleh. Meskipun para ustadz, para kiai punya NMAX, PCX atau punya mobil sekalipun, ini tidak menutup kemungkinan beliau masih berhak menerima zakat, asalkan peninjauannya seperti tadi. Ya, makanya ini zakat kan urusan sah dan tidak sah. Makanya ya perlu diukur ke syariat. Bukan karena saya yang lebih membutuhkan, harusnya kan saya yang dapat zakat. Belum tentu juga, karena ini urusan sah dan tidak sah. Kalau memang zakat ke sampean tidak sah, meski sampean membutuhkan, ya tidak boleh diberikan. Nah, urusan misalnya punya kepedulian, ya santunan dari lain yang bukan atas nama zakat.
Mungkin tinggal sedikit Kiai Mukhtar. Pertanyaan berikutnya dari saudari Naisa Amor. Kalau zakat pakai uang bolehkah atau sahkah? Kemudian ini biar digabung saja dari saudara Zainul Arifin Abdullah yang berdomisili di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, saya dari alumni Malaysia. Nyon bertanya Kak Dito, bagaimana hukum zakat fitrah dengan menggunakan uang yang disesuaikan dengan harga bahan pokok? Mohon penjelasannya Kak Dito, syukron. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan. Ya. Bisa dijelaskan lagi? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang dalam zakat fitrah. Hanya ada sebagian ulama mazhab Syafi'i, di antaranya yang dengan tegas ya Syekhona Khalil Bangkalan, itu memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Ya ikut ini boleh, cuma seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya ibadah kita itu dilakukan dengan cara yang sekiranya ulama itu gak berselisih tentang sah dan tidaknya. Jadi mungkin bisa pakai cara nempor tadi, beli beras dulu. Gampangnya gimana? Tidak berselisih maksudnya gimana gampangnya? Jadi begini, ibadah itu kan intinya bukan hanya sah dan tidak sah, tapi bagaimana keratu ke pangeran diterima oleh Allah Ta'ala. Lah ketika pendapat ibadah kita itu diperselisihkan oleh para ulama, peluang untuk tidak diterimanya kan lebih besar. Tapi ketika ibadah kita itu tidak diperselisihkan oleh ulama sepakat bahwa praktek yang semacam ini benar dan sah, berarti kan insya Allah peluang diterimanya lebih besar. Meski ya urusan diterima dan tidak diterima itu ada di hak Allah nanti itu yang menentukan, tapi setidaknya harapan dohirnya kan ada. Jadi kalau kita zakat pakai beras misalnya nih, zakat fitrah pakai beras, ini kan Syekhona Khalil mengesahkan, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain mengesahkan, maka insya Allah lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pakai zakat pakai uang, zakat fitrah pakai uang misalnya, ini mungkin iya menurut Syekhona Khalil sah, tapi menurut yang lain kan tidak sah. Nah ini kan ada kemungkinan tidak diterima masih. Jadi bahasa lainnya etokaren tentang itu masih. Jadi agar kita terlepas dari perdebatan ulama itu tentang sah dan tidak sahnya praktek ibadah kita, sebaiknya melakukan ibadah dengan praktek yang disepakati ulama. Ya meski kalau ditarik lagi zakat fitrah pakai beras ya juga masih diperselisihkan, karena dalam mazhab yang lain itu harus 4 makanan pokok yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Tapi setidaknya di mazhab Syafi'i sendiri sepakat mengesahkan sudah aman gitu. Oke, baik Kiai, mungkin kita cukupkan perjumpaan kita kali ini. Bagi para hadirin dimanapun anda berada, terima kasih telah menyimak bincang-bincang kami atau ngobrol kami dengan Kiai Mukhtar Syafaat. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadikan tambahan ilmu yang berkah serta bermanfaat, dan semoga kita oleh Allah dicatat sebagai hamba yang pecinta ilmu sehingga kita mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. Amin. Akhiran dari saya, jika ada kata yang keliru atau menyinggung, itu murni kelemahan dari saya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.